Kali ini mungkin kebetulan saya dari perbankan juga ingin sharing sih sebenarnya. Jadi ini sangat bagus sekali. Jadi kalau terkait security atau mungkin data security, data policy itu kita nggak bisa sendiri. Jadi ada regulasi, ada juga implementasi. Jadi mungkin kita bisa di internal itu juga bareng-bareng. Kita nggak mungkin implementasi itu sendiri. Jadi di internal kita juga build tim yang bisa dibilang mengimplementasikan policy yang akan diimplementasiin di company kita, termasuk juga di eksternal kita perlu juga kolaborasi. Jadi ini event yang sangat bagus. Jadi kita bisa saling sharing. Mungkin ada beberapa yang sepertinya kita perlu tambahkan ketika ada teman-teman dari company lain dan sebagainya itu bisa kita masukkan di internal kita, di company kita sehingga bisa saling melengkapi dan kita bisa kompleks secara keseluruhan terhadap undang-undang yang dibuat sama regulator gitu sih. Jadi kalau terkait di finance, jadi kebetulan perkenalkan nama saya Sugianto Wono. Kebetulan saat ini saya menjadi Vice President Cyber Security Risk Management dan kebetulan juga saya ditunjuk jadi DPO di Bank Sentral Asia. Nah, di sini saya ingin sharing, kebetulan topiknya terkait building a footrest for data protection. Bicara terkait tadi udah disinggung banyak banget ya sama Pak Sumbancana dan Pak Munir itu terkait Undang-Undang PDP dan implementasinya itu sangat komprehensif sekali. Jadi kebetulan kemarin juga saya ikutin pelatihan jadi DPO online course. Jadi saya ikut pelatihan tersebut banyak banget insight yang mungkin saya dapetin yang bisa saya implementasi nantinya di company saya ya. Jadi kalau bicara terkait data privacy, itu mungkin related juga dengan data security. Di sini data security juga kita hubungannya dengan data protection. Di mana terkait proteksi sendiri itu kan kita tidak luput banyak layer yang mungkin kita harus amankan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita dari best practice misalnya OSI layer, itu kan banyak banget layer-layer yang kita harus amankan ya. Tentunya layer-layer ini mungkin dari company Bapak Ibu juga sudah menerapkan juga. Dan misalnya kalau di sini saya coba ambil salah satu best practice dari OSI layer model. Jadi di sini kalau dari OSI layer model itu ada beberapa layer seperti critical asset itu di paling dalam, data security, application, human element, endpoint security, network security, dan perimeter security. Nah ini mungkin yang bisa mungkin jadi guidance kita Bapak Ibu untuk mengakses kira-kira di company kita itu sudah kompleks sejauh mana, sudah aman sejauh mana ya Bapak Ibu. Jadi misalnya ya kalau di sini kan kita bicara terkait data ya. Di area data security misalnya. Ini kalau kita lihat dari OSI bilang apakah sudah menerapkan misalnya enkripsi data gitu kan. Apakah sudah menerapkan klasifikasi data di mana di situ bisa klasifikasi kan ada sifatnya konfidensial, publik atau mungkin internal. Itu kita bisa klasifikasi. Apakah kita sudah menerapkan misalnya terkait pengamanan data loss prevention. Itu kita juga perlu lihat dari sisi company kita sejauh mana sih kita mengamankan terkait data kita itu Bapak Ibu. Di area mungkin aplikasi apakah kita sudah amankan nih terhadap vulnerability. Jadi kita ada regular nggak sih terkait pengecekan vulnerability atau ada regular nggak sih terkait penetration test di area aplikasi kita. Karena kan kalau bicara terkait vulnerability sendiri, itu mungkin saat ini kita aman ya Bapak Ibu, belum ada vulnerability di area sistem kita, aplikasi kita. Tapi kita nggak tahu besok, minggu depan, bulan depan, ternyata vulnerability itu ada. Dan kategori dari vulnerability itu macam-macam ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang critical itu bahkan sudah ada payload atau mungkin senjata yang masuk yang bisa dimanfaatkan sama hacker itu untuk masuk ke sistem kita Bapak Ibu. Jadi itu pentingnya kita melakukan assessment secara rutin Bapak Ibu. Terus kemudian di area human juga tentunya ini berhubungan dengan employee, mungkin ada nggak sih yang kita bisa amankan misalnya untuk mengamankan dari serangan internal, insider dan lain-lain Bapak Ibu. Terus kalau dari endpoint security kita udah terapin apa aja Bapak Ibu misalnya terkait multi-factor authentication untuk akses autentikasi, terkait patch management antivirus, apakah kita sudah amankan di masing-masing endpoint kita, server kita Bapak Ibu. Termasuk juga di area network itu gimana seberapa
cara kita mengamankan di area network kita, Bapak, dari sisi mungkin front end sampai back end kita itu pengamanan network seperti apa sih Bapak Ibu. Jadi di situ juga kan termasuk salah satu pengamanannya kita bisa implementasi beberapa fitur network, misalnya kayak di area website kita bisa implementasi SSL atau HTTPS, atau mungkin di area VPN kita bisa implementasi VPN, jadi koneksinya bisa lebih aman dan lebih secure Bapak Ibu. Kemudian juga di area perimeter security yang lain, apakah kita di area front end udah implementasi firewall dengan baik, konfigurasinya dengan baik, apakah kita monitor secara reguler, karena kan kalau kebanyakan celah kita sudah beli solusi, kita sudah beli perimeter security, tapi kita lupa mengupdate atau mungkin melihat secara konfigurasinya itu apakah sudah benar. Jadi itu pentingnya kita ada rutin pengecekan dan rutin melihat monitoring dan sebagainya terkait di area perimeter security. Karena kan sayang sekali kita udah invest cukup mahal kalau ternyata apa yang solusi yang kita sudah implementasiin itu kita nggak maintain Bapak Ibu. Dan tentunya ke semua hal ini di layer-layer ini kita perlu menerapkan tadi yang sempat dibilang Pak Abu Bakar Munir, jadi terkait policy management. Jadi di semua area ini kita perlu menerapkan policy management. Jadi di critical asset gimana kita mengatur polisinya, di data security gimana kita membuat policy terkait data security, mungkin related nanti dengan UU PDP Bapak Ibu. Jadi perlu adanya internal terkait privacy policy di internal yang kita harus buat untuk proteksi data security, salah satunya Bapak Ibu. Kemudian di area aplikasi juga kita perlu bikin polisinya di area human, endpoint, network, dan perimeter security. Dan tentunya selain kita buat policy ini kan berarti kan kita proses untuk standarisasi ya Bapak Ibu. Kita juga perlu monitor apa sih yang kita sudah implementasiin di masing-masing layer Bapak Ibu. Ini pentingnya rutin monitoring, kita bisa integrasiin ke beberapa tools kayak misalnya tools monitoring atau log management CM dan sebagainya Bapak Ibu. Ini untuk memastikan apa sih yang kita sudah terapkan itu dan apa sih bahaya-bahaya yang mengancam kita bisa segera atasin Bapak Ibu. Ini untuk bicara terkait data protection. Terkait policy management mungkin kalau bisa share sedikit, ini saya coba sampaikan secara general ya Bapak Ibu. Jadi untuk IT dan security kebetulan saya saat ini di cyber security risk itu kebetulan saya menghandle membuat IT dan security policy Bapak Ibu. Jadi semua related yang terkait policy IT, aplikasi, security ini saya yang handle dan tim Bapak Ibu. Jadi ini mungkin bisa dikelompokkan misalnya area operating system, mana sih yang kita perlu bikin standar policy-nya secara general, secara detail itu kita bikin masing-masing Bapak Ibu. Misalnya secara general kita bikin kebijakan general terkait operating system, terkait backend system, terkait network itu kita bikin secara general. Dan ini kita assess setiap tahunnya Bapak Ibu, mana yang belum ada. Itu secara general. Kita juga terkait versi, terkait hardeningnya kita juga bikin Bapak Ibu. Jadi mana sih versi-versi OS yang kita belum bikin misalnya, itu kita perlu tetapin standarnya Bapak Ibu. Tentunya kalau bicara terkait standar, saat ini kita nggak perlu pusing karena kan banyak standar yang kita bisa pakai Bapak Ibu ya. Di sini mungkin yang bisa saya share kita bisa pakai standar-standar misalnya seperti NIST, STIS, PCI atau mungkin ISO Bapak Ibu. Mungkin contoh yang lain yang terkait kebijakan dan policy dan prosedur yang related mungkin sama data security. Kebetulan kita di sektor perbankan kita nginduk kepada OJK dan BI Bapak Ibu. Jadi untuk di OJK sendiri itu kita diminta untuk pengamanan di area cyber security risk Bapak Ibu. Nah, di sini kita perlu punya policy yang spesifik terkait cyber security risk Bapak Ibu. Jadi ini mungkin detail di dalamnya itu juga salah satunya mengamankan data security dan data privacy mungkin Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian juga kita secara general juga mungkin bisa pakai atau bisa mengadop best practice ISO 27001 ini yang terkait pengamanan informasi ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa implement di perusahaan kita. Ini saya nggak jualan ISO ya, tapi ini salah satu contoh yang kita mungkin bisa pakai di company kita Bapak Ibu. Bebas sih nanti bisa pakai NIST dan sebagainya. Itu tergantung kebutuhan dan kompleksitas dari perusahaan Bapak Ibu. Jadi ini mungkin salah satu standar pengamanan informasi, kebetulan kami pakai ISO. Terus kemudian terkait PDP sendiri, di tempat kami juga ketika ada regulator minta atau dari kementerian minta
dan ada undang-undang yang ada, kita juga bikin di internal policy-nya Bapak Ibu. Jadi kebetulan untuk yang PDP sendiri, kita lagi uh, proses pembuatan policy dan prosedurnya Bapak Ibu. Kebetulan untuk detailnya sendiri itu kan pasti kita bisa mengadop best practice juga ya Bapak Ibu. Untuk yang pengimplementasian kita beberapa benchmark beberapa institusi dan mungkin regulator itu kita bisa pakai salah satunya mungkin karena kita udah pakai ISO, kalau di sini data protection mungkin bisa pakai ISO 27751 di mana di situ ada pengaturan terkait controller dan prosesor Bapak Ibu. Jadi ini salah satu contoh aja sih Bapak Ibu. Kemudian ini gambaran tadi yang sempat juga dijelaskan sama pembicara-pembicara sebelumnya. Jadi ini mungkin rangkuman dari UU PDP Bapak Ibu. Ini sangat sangat komprehensif sekali. Jadi sudah sangat lengkap sih yang kita bisa terapkan di perusahaan kita Bapak Ibu. Jadi mengatur misalnya ketentuan umum, asas, jenis data pribadi, hak sesuai data pribadi, proses data pribadi, kewajiban pengendali dan profesor itu diatur secara lengkap. Sampai mungkin bahkan sanksi administratif dan mungkin yang jelek-jeleknya ini sanksi pidana. Cuman yang sempat saya tanyakan ke Kominfo sendiri waktu. Jadi intinya sih UU PDP ini kita diminta comply sih sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kita di Indonesia ini diminta comply. Tapi tentunya terkait compliance sendiri di dalamnya pasti ada penekanan terkait sanksi-sanksi ya Bapak Ibu. Dari sanksi pidana, sanksi administratif. Jadi tujuan PDP ini supaya kita comply aja sih Bapak Ibu. Kalau saya sempat tanya ke Kominfo ya. Terus kemudian bicara terkait UU PDP sendiri, mungkin kalau saya boleh capture juga, di sini dari masing-masing cycle kita bisa bagi sih dari UU PDP sendiri, itu ada collect, store, proses, transfer, update, destroy. Nah, di dalamnya ini mungkin juga kita perlu tekankan itu fitur atau mungkin standar security ya terkait confidentiality, integrity, availability. Jadi misalnya contoh kalau waktu kita proses collect, gitu, di mana collect ini kita melalui media apa Bapak Ibu? Transparansi, jadi ada consent management, itu pasti kan diatur di UPDP. Tapi juga media yang kita gunakan seberapa aman Bapak Ibu. Jangan sampai ketika kita collect, kita menggunakan media-media yang mungkin di luar kontrol kita. Contohnya misalnya ada permintaan data yang dikirim lewat WhatsApp. Ya, bukan berarti WhatsApp itu nggak aman Bapak Ibu. Tapi apakah WhatsApp itu kita bisa kontrol terkait datanya? Karena kan itu bisa aja nanti terjadi kebocoran data yang mungkin di luar kontrol kita Bapak Ibu. Jadi media-media itu kita perlu review sih. Media mana sih yang kita bisa pakai ya supaya tadi ketika data collection itu aman Bapak Ibu. Jadi kita udah minta konsen, kita udah limit kebutuhan dan sebagainya. Tapi kalau media yang kita gunakan untuk collect itu belum aman, tentunya nanti bisa juga ada potensi kebocoran data Bapak Ibu. Kemudian juga terkait penyimpanan. Penyimpanan ini juga kita perlu pastiin. Jadi kan ada data at rest, ada data transfer, ada data transit. Nah, itu kita perlu pastikan keamanannya Bapak Ibu. Jadi misalnya menggunakan enkripsi, integritas datanya juga kita jaga. Jadi jangan sampai data-data yang disimpan itu ternyata korup misalnya Bapak Ibu. Jadi itu kan pentingnya availability yang kita jaga atau mungkin backup yang kita perlu terapin Bapak Ibu. Untuk proses sendiri juga ini kita perlu jaga, jadi proses terkait transparansi, integriti itu sangat penting ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai data-data yang kita proses itu ternyata ada yang rusak, ada yang hilang Bapak Ibu. Nanti itu mungkin bisa jadi kegagalan di penerapan UU PDP Bapak Ibu. Termasuk juga ini bagian transfer. Ketika transfer juga kita perlu lihat konsep manajemen, pengelolaan dari sisi pemroses dan sebagainya Bapak Ibu itu kita perlu pastikan legal basisnya Bapak Ibu. Terus kemudian dari sisi update, akurasi ini perlu dijaga juga Bapak Ibu, objektif, minimalisasi. Jadi kita perlu limitasi Bapak Ibu. Dan kita perlu backup Bapak Ibu. Jadi tadi yang saya sempat mention terkait penyimpanan data sendiri itu, integritas kita perlu jaga. Nah, tentunya pada waktu proses update ini juga, data-data juga kita perlu jaga Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang hilang Bapak Ibu, ada yang korup dan sebagainya. Nah, di proses destroy juga kita perlukan karena kan di PDP juga diminta kita bisa ada facility untuk subjek data bisa melakukan permohonan untuk destroy Bapak Ibu. Jadi kita juga perlu sediain mekanisme yang aman untuk proses destroy-nya Bapak Ibu. Jadi dari semua proses ini kita perlu jaga terkait kerahasiaan, integritas, dan availability-nya Bapak Ibu. Kemudian
dari UU PDP sendiri tadi terkait life cycle data itu mungkin juga terkait environment-nya Bapak Ibu. Jadi apa aja sih yang kita perlu fokus di pengamanannya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kita bagi ada 4 area ya Bapak Ibu. Ada di area connectivity. Nah, ini perlunya kita tadi menerapkan area connectivity yang aman, Bapak Ibu. Misalnya kalau kita pakai FTP ya kita pakai yang secure. Kita pakai web ya kita tetap pakai fitur yang secure juga HTTPS. Kita pakai mail, kita juga pastikan mailnya secure juga, Bapak Ibu. Untuk di area hosting server, ini kita juga harus pastikan hosting server kita itu secure juga, Bapak Ibu. Misalnya di on-premise kita udah terapin fitur-fitur apa aja, misalnya kayak terkait DLP dan lain-lain itu kita perlu terapin Bapak Ibu. Di area database, apakah kita perlu terapin fitur security? Iya Bapak Ibu, misalnya terkait enkripsi database, terkait database monitoring, activity monitoring itu kita perlu terapin Bapak Ibu untuk menjaga tadi data security dan data privacy Bapak Ibu. Terus kemudian di area EUC itu ada desktop kita gimana pengamanannya kan, karena kan mayoritas kebocoran data itu kebanyakan di area human Bapak Ibu. Kebetulan desktop ini kan yang dipakai di area human, jadi kita perlu terapkan standar-standar security yang untuk menjaga kebocoran data itu Bapak Ibu. Misalnya, apakah sudah ketika kita implement suatu policy itu kita perlu lihat ya Bapak Ibu, seberapa butuh dan seberapa aman sih yang kita bisa terapkan. Misalnya kayak desktop, apakah di desktop itu kita udah terapin filtering terhadap USB misalnya. Apakah kita butuh USB itu dibuka atau apakah kita butuh USB itu di blok? Nah, itu tergantung kebutuhan kita, Bapak Ibu. Kalau yang lebih amannya, kita biasanya terapin yang blok, Bapak Ibu. Jadi, kita coba batasin desktop-desktop itu nggak ada USB yang dibuka, Bapak Ibu. Jadi, kita amankan di beberapa layer. Kalau misalnya di layer yang mungkin desktopnya kita belum aman, itu juga bisa ada potensi kebocoran yang mungkin lebih tinggi, Bapak Ibu. Misalnya ya, kalau kita udah amankan di area network, kita udah jaga, tadi pakai firewall, IPS, dan sebagainya. Terus kita juga amankan di area connectivity, tapi ternyata di area yang terdepannya kita belum amankan, itu jadi potensi yang mungkin lebih besar dampaknya Bapak Ibu. Apalagi saat ini kan marak phishing-phishing. Phishing-phishing itu tidak melulu melalui email Bapak Ibu, bisa juga melalui media-media seperti USB dan lain-lain Bapak Ibu. Kemudian juga di area cloud ini mungkin yang terpenting ya, karena kan kita sekarang banyak yang menggunakan service-service di cloud ya, seperti uh, platform as a service, infrastruktur as a service, dan mungkin juga software as a service. Nah, ini kita perlu lihat seberapa besar kontrol kita untuk mengamankan data-data kita, Bapak Ibu. Misalnya di area cloud, di situ ada fitur enkripsi untuk data, Bapak Ibu. Tapi perlu dilihat juga enkripsi itu key kontrolnya siapa yang pegang Bapak Ibu. Kalau key kontrolnya ternyata juga kita nggak bisa kontrol juga, tentunya ada potensi tadi data kita ketika di-encrypt, key-nya juga bisa bocor juga Bapak Ibu kalau kita nggak punya kontrol. Jadi itu tentunya kita coba lihat ya di area environment kita itu sudah ada pengamanan nggak sih? Sudah ada diterapkan privacy policy nggak sih untuk mengamankan data-data kita Bapak Ibu. Nah, terkait implementasi strategi sendiri, jadi ini tentunya dari inline dengan yang kita pelajarin juga di DPO online course. Jadi sama di tempat saya juga, di awal itu kita coba eksplor Bapak Ibu. Jadi kita eksplor, kita gap analysis, kita juga melakukan benchmarking Bapak Ibu. Jadi kita coba hadir di seminar-seminar, di situ ada Kominfo dan beberapa konsultan yang lain. Kita juga benchmark ke beberapa company yang mungkin sudah menerapkan Bapak Ibu. Jadi kita coba lihat penerapannya seperti apa sih yang ideal. Nah, itu kita mungkin bisa mappingin sama UPDP, apakah kita bisa terapin di internal kita Bapak Ibu. Kemudian juga kita develop standar Bapak Ibu. Jadi apa aja sih yang diminta sama UPDP. Jadi terkait policy dan prosedur, kami juga sedang bikin, jadi ini sedang proses review. Jadi terkait concern management juga kita lihat, kita sudah punya concern management, apakah concern management kita itu perlu di improve, karena kan related dengan UPDP mungkin ada beberapa poin yang kita perlu tambahkan Bapak Ibu. Terkait inventory data juga, saat ini kita sudah data-data kita apakah sudah aman dan apakah sudah sesuai dengan privacy policy Bapak Ibu. Kita coba gather dan kita coba mappingin sesuai standar Bapak Ibu. Terus kemudian juga terkait data security, tentunya ada di tempat kami ya, itu
ada IT security yang benar-benar sangat jadi kita selalu melakukan improvement di area security Bapak Ibu. Jadi kebetulan di area security kami, iya, oke Pak, Ya, saya percepat Pak. 1 menit. Nah itu selalu kita improve di area security. Terus kemudian juga kemarin ada penunjukan terkait DPO, kebetulan saya ditunjuk sebagai DPO Bapak Ibu. Yang lain mungkin juga ini yang tidak kalah pentingnya awareness dan mungkin kita coba simulasi Bapak Ibu. Jadi awareness ini sangat penting karena tadi yang saya bilang di awal kita nggak mungkin bisa mengimplementasikan suatu security dan privacy policy dengan baik tanpa ada keterlibatan stakeholder, semua stakeholder Bapak Ibu. Nah ini kita perlunya awareness, jadi dari masing-masing stakeholder bisa mengimplementasikan di area masing-masing dan tentunya kita juga perlu kolaborasi Bapak. Nah, di sini juga kita kemarin sempat simulasi terkait database ya Bapak Ibu. Jadi kita coba tabletop exercise, di situ kita coba simulasiin ketika terjadi data breach Bapak Ibu. Terus kemudian kita juga monitoring di sini juga dari tim IT security 24/7 kita monitor terkait data security Bapak Ibu, apa aja sih yang alert-alert yang kita bisa follow up. Kita juga monitoring apa aja yang kita udah implementasi yang kita perlu perbaiki Bapak Ibu. Dan tentunya di area third line, teman-teman audit pasti akan mengecek apakah sesuai dengan standar yang kita sudah implementasikan di company kita Bapak Ibu. Nah, yang terakhir mungkin kita perlu regular update Bapak Ibu. Jadi kita lihat review dan kita update apa sih yang kira-kira perlu diupdate Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih banyak.